La ilaha illallah. La ma'budu illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihatu jami'an lil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha bari wa bariya khususon wa ambuan wa gbir lahu warhamhu wa ambuan wa gbir lahu warhamhu wa ambuan wa gbir lahu warhamhu wa khususon abana wa ummatana wa jadadana wa jaddatana wa masyayikhana wa masyayikhana wa satidatana wa satidatana wa liman ijtama'na hahuna bisadabi walajih wa ambuanhum wa gbir lahum warhamhum wa ambuanhum wa gbir lahum warhamhum wa ambuanhum wa gbir lahum warhamhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Barangkali masih ada yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Allahumma rabban nasi azbil basa ishbi. Anta syafi la shifa illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Allahumma stajib. Allahumma stajib. Semoga kita diberi kekuatan iman Islam, sehat lahir batin, barokah rizki, barokah iswa, barokah rumah tangga, barokah pala putra, barokah usaha. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa muallif rahimahullahu nafa'ana bihi fid dharain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Faslun, satu pasal fi bayani dalam bab yang menjelaskan ma la malamati yang tidak menjadi dosa.
minasyar'i dari syariat ala takhiri sholati terhadap mengakhirkan sholat an waktiha dari waktunya bisa babihi karena sebab-sebabnya. A'dzarus sholati udzur sholat isnani ada dua, an-naumu satu tidur, wan nisyanu kedua lupa. Jadi yang termasuk udzur sholat sehingga sholat tidak dilaksanakan pada waktunya boleh dilaksanakan pada waktu yang lain. Itu. Sebabnya harus karena dua perkara, satu karena tidur, dua karena lupa. Selain yang dua perkara itu tidak menjadi elat, tidak dilaksanakan sholat selain pada waktunya. Sudah dijelaskan sebagian tentang tidur. Jadi urusan tidur saja dibahas, Pak. Karena kenapa? Kanjeng Rasul bersabda, inna ainaya tanamani wala yanamu qalbi. Kedua mataku terpejam tidur, wala yanamu qalbi, tapi tidak tidur hatiku. Itu bentena urang sareng Kanjeng Rasul. Ai Kanjeng Rasul mah waktosna kulem teh socana kulem, hatena henteu kulem, ari urang mah soca kulem hatenya. Eta bentena urang sareng Kanjeng Rasul. Bujeng-bujeng ibadah nu sanes teu tiasa nyunah Rasul teh dina bab kulem we urang mah teu tiasa nyunah Rasul atuh. Nya cacak-cacak dina bab kulem ge ibadah gitu nya. Kanjeng Rasul mah kulem teh di awal waktu Pak ya. Sehingga akhir malam bisa awal malam, bukan awal waktu, awal malam. Sehingga akhir malam bisa terbangun untuk melakukan amaliyah aktivitas ibadah. Sehingga ada hailulah teh diantaranya yang dicontohkan oleh Rasul adalah biar ada apa-apa awahan malam nanti bisa bangun. Itu pentingnya hailulah. Nah, jadi dari bab tidur saja kadang-kadang kita tidak bisa sunnah Rasul. Ya kantenan aritos siswa naon teh sapertos abdi sapertos bapa ya teh. Sapertos bapa we lah anu yuswana tos langkung ti 50 kan itu gitu Pak ya. Gitu. Upami motivasi akhiratnya sangat sedikit, wah bahaya. Gitu. Makanya sugesti magnetnya harus magnet amaliyah akhirat. Makanya tanda manusia itu adalah yang cinta kepada ilmu. Paham? Jadi makin tua itu harus makin tambah ilmu. Gitu. Nah, itu a'dzarus salat satu, udzur salat itu adalah tidur. Yang kedua anisyanu lupa. Kita lanjutkan tanbih. Itu sudah dibahas Pak. Kasrotun naumi mimma yurisul faqra lil ghani. Banyak tidur perkara yang mewariskan fakir lil ghani bagi orang yang kaya. Wa ziyadatuhu liman huwa faqirun, dan bertambah fakir bagi yang fakir. Jadi banyak tidur itu bagi orang yang kaya bertambah fakir. Bagi yang fakir akan bertambah kepakirannya. Atuh katuruga tutuh Pak. Germah fakir, leuwih fakir. Gitu. Keur nu beunghar tambah fakir. Kenapa? Kasratun naum Pak. Banyak tidur. Gitu. Wapil hadis, di dalam hadis dikatakan la yuraddul qada'u illa biddu'a. Tidak tertolak qada' illa biddu'a, kecuali dengan doa. Wala yazidu fil amri illa albirra, dan tidak bertambah dari umur illa albirra, kecuali dengan kebaikan. Ya, qada' tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Artinya qada' itu bisa bisa ditahan. Dengan apa ditahannya? Dengan
doa. Gitu. Jadi semua ketetapan Allah itu bisa dirubah, Pak. Dengan apa? Dengan doa. Makanya nih kita diajarkan untuk banyak-banyak berdoa. Tapi kata Syekh Imam Ibnu Athaillah, Pak, dikatakan kita bukan artinya bukan tidak boleh berharap atas dikabulkannya doa, tapi jadikanlah doa itu sebagai satu sarana untuk beribadah. Engkau jangan menyangka apa yang engkau cita-citakan itu terkabul karena doa kamu. Kartes tuh, Pak. Ya, jadi apa yang kita inginkan itu terkabul bukan berarti dari doa kita. Maka jadikanlah setiap lantunan doa itu hanya untuk beribadah. Tapi boleh enggak sekarang kita berdoa, kemudian kita mengharapkan apa yang kita inginkan, kemudian keinginan tersebut lekas terkabulkan? Boleh-boleh saja selama permohonan itu hanya kepada Allah. Kita meminta selamat, Pak. Kita minta mobil Alphard, boleh nggak, Pak? Pilih gitu, tidak boleh kepada Allah minta mobil gitu. Boleh, tidak menjadi masalah. Cuma kadang-kadang motor yang masuk gang itu lebih lebih apa? Lebih baik, dan itu adalah dari tanda Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan mengabulkan apa yang kita inginkan. Masalah nama urang teh nyambung jeung Gusti Allah teh gitu. Dina urusan doa kahayang urang teh gitunya dikabul, bukan apa yang kita butuhkan. Subhanallah wa akbar. Ya minta Alphard nu datang motor da butuh oge. Gitu tah eta Pak diantawisna. La yuradul qada'u illa bidu'a, boleh, Pak. Wala yazidu fil umri illa albira. Ya terus setiap hari itu bertambah umur harus bertambah kebaikan. Nah, jangan sampai bertambah umur malah berkurang kebaikan. Karena disebabkan apa, Pak? Kasrotun naum gitu ya. Terlalu banyak tidur gitu, Pak. Banyak tidur dengan banyak jalan-jalan, mending banyak mana, Pak? Lain pilihan itu. Wa innar rajula la yahrumu ar-rizqa bidan bin adnabau khususan al-kadzib. Sesungguhnya seseorang itu terhalang rezekinya karena sebab dosa. Khususon, terkhusus lagi dosa tersebut adalah al-kadzib. Makanya jangan banyak berbohong, Pak. Karena bisa jadi berbohong itu adalah tanda sebagai penghalang datangnya rezeki. Khususnya tentu bukan hanya dosa berbohong saja, ya terhadap dosa-dosa yang lain. Jadi dosa itu seseorang melakukan maksiat itu bisa jadi kemaksiatan itu menjadi penghalang datangnya rezeki terkhusus. Nah, begitu, Pak. Terkhusus dosa tersebut yang dilakukan adalah al-kadzib. Ra'sudzunubi al-kadzibah. Pokok pangkal dosa itu adalah al-kadzib. Al-kadzib itu kan berbohong. Nah, gitunya. Janten upami ditagih ilaha bada icuk cenapa. Henteu teh icuk. Saurna teh irah cenah cole. Nah, janten icuk cole kana. Ya isuk sore. Wa kasratun naum tujibu al-faqra. Allahu akbar. Dan banyak tidur tujibu, ya mewajibkan al-faqra, tambah kepakiran. Wa kadzalika an-naum uryanan. Satu, Pak, yang mewariskan fakir itu adalah tidur dalam keadaan telanjang. Idza lam yastatiru syai'un, jika tidak tertutup sesuatu apapun. Nah, hati-hati, Pak, tidur jangan dalam kondisi telanjang. Gitu. Karena tidur dalam kondisi telanjang mewariskan fakir.
Pertama. Kedua, wal aklu junuban. Yang mewariskan kepakiran itu adalah makan dalam keadaan junub. Jadi bukan berarti tidak boleh hubungan suami istri tasubuh gitu Pak. Masalah nateh lamun mandina lohor. Ari langsung ibak nama teh janten masalah. Ya yang jadi masalah teh justru mandinya kapan? Duhur karena persiapan apa? Ya sholat. Kan dari jam 7 sampai jam 11 kan di sana makan-makan. Makan dalam keadaan junub adalah mewariskan fakir. Nu mawi upami tengah wengi tas kikituan lapar ulah dahar nginum langsung sare Pak. Tambah fakir. Jadi wal aklu junuban, makan dalam keadaan junub. Artinya apa? Ya seyogianya harus apa Pak? Ya secepatnya ya apa adus gitu, adus. Wal aklu junuban. Yang kedua, yang mewariskan fakir itu adalah makan dalam keadaan junub. Ketiga, yang mewariskan fakir Pak. Watahawunu bisuqatatil maidah. Nah, upami bahasa Sunda nama ngaremeh cenah Pak. Tahu ngaremeh? Ya, makanya kalau makan itu mah apa? Harus kedah bersih piring teh. Jangan sampai satu pun yang terjatuh. Abdi emut keneh kupun biang upami tuang teh. Upami masih keneh aya teh disentruk padi gebes. Komo duwikeun kaba cacar nya disilah nanti disebat nate ngaremeh gitu Pak. Disisilan gitu. Ya satu butir nasi saja yang berceceran luar biasa dimarahi. Tah itu pendidikan orang tua ternyata sepuh geus ngaraos kitab Sapinah Pak ya. Gitu. Kadang-kadang kita membiarkan kepada anak kita sehingga sisa-sisa makanan itu berceceran gitu. Nah, itu harus diinikan. Karena kenapa? Oh, ternyata at-tahawunu bisuqatatil maidah, membiarkan makanan yang jatuh itu mewariskan fakir. Selanjutnya, yang mewariskan fakir itu adalah wahirku qasril basali wa qasril thaumi. Ya, membakar apa kulit bawang bodas dan kulit bawang merah, bawang beureum. Nah, jadi jangan dibakar apa kalau ada sisa-sisa kulit. Itu bawang beureum jeung bawang bodas. Gitu. Nah, artinya apa? Mewariskan fakir. Gitu. Ya kumaha we cara nama nu penting mata kenging diduruk begitu Pak ya. Gitunya. Nah itu kulit gitunya bawang beureum sareng bawang bodas. Selanjutnya wa kana sal baita lailan, menyapu rumah tengah malam Pak. Itu mewariskan fakir. Teu kunaon kitu we. Ya sasapu di rumah nu mawi Pak, upami memang nanti ada hadisnya khairul umuri ausatuha, sebaik-baik perkara itu pertengahannya. Jadi begini Pak, upami sepuh mah upami kapaksa balatak gitu Pak kedah disapukeun, nyapukeun anaknya henteu kaluar Pak. Janten disapukeun di eta tempat tapi dikumpulkeun Pak teh langsung diambil. Tabe teu kenging dikumpulkeun langsung dijuru disimpen jeung sapuna, tidak boleh eta teh Pak, mewariskan fakir. Kalaupun mau sampahna diambil Pak, bukan disapu. Gitu, komo tengah peuting sasapu halaman rumah. Waduh, atuh eta mah bahaya Pak ya. Nya waktu nasare batur kagandengan. Nah, ternyata ini nih. Jadi jangan apa? Ya, bukan jangan. Sasapu tengah malam di rumah gitu Pak ya, itu mewariskan fakir. Iya. Ya miskin, yang kaya jadi miskin, yang miskin tambah miskin. Ya itu Pak ya.
Nah, kemudian selanjutnya watarkul kumamati bidomil qab ay alkinasah fil bait. Oh iya, membiarkan sampah berserakan di dalam rumah. Tadi pas sasapu lajeng dikumpulkan, tidak boleh. Kalaupun mau sasapu gitu jangan dibiarkan berserakan sampah di rumah. Jadi upami gegeroh teh gitu Pak, jangan sampai pabalatak sampah di dalam rumah, dikumpulkan, ditartibkan. Itu Pak ya. Iya. Itu. Jadi tidak boleh dikumpulkan. Nah, disebut di sini al-qumamah, mengumpulkan gitu. Al-kanasah fil bait. Itu tidak mewariskan fakir. Selanjutnya wal masyu amamal masyayikh, ya, berjalan di depan sepuh. Etika apa ya, adab itu waris, mewariskan fakir, ya sangsara adab, sangsara akhlak gitu. Upami aya jalmi nu langkung sepuh yiswanati urang, minimal dina ngalangkung nage kan ada adab-adaban nu mawi disebatna khairul umuri ausatuhan nanti Pak, kedah DP geningan. Upami punten sok aya Pak, upami namu gitunya kaleresan si murang kalih teh ngalangkung di payuneun tamu, bade ngalangkung teh sok guragiru di mana Pak, sok guragiru di rontok budak teh teu kenging dipiwarang ka mana, ka pengker. Tah eta teh sabab di antawisnya ini nih ya, ngalangkung payuneun sepuh teh gitunya mewariskan fakir gitu. Selanjutnya wanidaul walidaini bi ismihima, yang mewariskan fakir itu adalah memanggil kedua orang tua dengan namanya. Oh, itu Pak ya. Kade Pak, bapak kadang-kadang suka memanggil ibunya dengan namanya. Kalau bapak ngambil punten upami caroge ngageroan ngangonami nama kanu janten istrina boleh-boleh saja, tidak menjadi masalah. Ngan masalah nate ulah hareupeun budak gitu. Banyak terjadi Pak, nama istrinya itu Amin. Gitu Pak, kadanguan keputrana sabab ngageroana teh min eta budakna oge jadi nurutan bapana jadi nyebut Amin. Pak. Ada. Makanya tidak boleh. Gitu. Karena kenapa? Tadi sebetulnya mah adab-adabannya mewariskan fakir bagi anak yang memanggil orang tua dengan namanya. Tapi kalau istri memanggil suaminya dengan namanya itu nusyuj Pak. Jadi kalau kita mah sebagai seorang suami memanggil nama istri tidak menjadi masalah. Tapi kalau istri memanggil suaminya dengan namanya itu kategori istri nusyuj. Ya. Ya istri nusyuj dalam artian nusyuj di sini bedegong gitu Pak. Itu bedegong. Juga nanti Pak, maaf, seorang suami juga jika memanggil istrinya dengan ngaran ibu itu bisi kiparat dihar deh. Eta bahaya. Contoh kepada istrina manggil emak, bisi eta teh gitunya masuk dengan kifarat dihar. Maksud didinya emak teh nongongkeun nyebutkeun numpakan tongong inungna. Maka tidak boleh, maka bagus keneh nyebut keneh ngaran sebetulnya mas suami maka sah. Atau ya bahasa sedikit ya ayang embeb lah boleh Pak. Atau apa cat gitu ya, apa cat itu Pak, lain ucing. Jadi upami nyebut nanti nyaka istri mamah atau napi emak itu justru bahayanya lebih besar Pak, karena nanti masuknya kepada kifarat dihar. Nya sok sanaos ngamamahkeun anak, bilih ngamamahkeun eta teh tekad mamah saha? Mamah urang nu tungtungna teh numpakan tongong inung. Apanya? Iya, betul. Kalau urusan niat mah tergantung apa yang diniatkan. Cuma bagi mereka yang tahu, yang tidak tahu justru dikhawatirkan. Memanggil nama Umi tersebut adalah ibunya sendiri. Sehingga di dalam kitab Kifayatul Ahyar itu disebut dengan kifarat dihar Pak.
Ya, jadi ihtiyat kalau kembali kepada niat mah tidak menjadi masalah. Niat mah kuat. Ya, betul. Ya tidak menjadi masalah, tidak menjadi masalah. Kalau ke ibu mengambil, kalau ke ibu, ya kan beda. Tidak menjadi masalah. Justru yang ditakutkan itu adalah satu bahasa umika istri, umika indung sorangan gitu Pak. Itu yang ditakutkan akan kifarat dihar. Jadi sebutan itu seolah-olah numpakan tongong inu. Ya, itulah diantaranya. Jadi harus beda. Nah, nanti justru tadi Pak, yang ditakutkan adalah apa? Kifarat dihar nanti Pak. Gitu. Apa? Bukan jangan panggil nama, jangan panggil ke istri sama panggilan kita kepada orang tua. Aki, oh ya boleh, tidak menjadi masalah. Oh jadi anak, jadi tadi makan suami ke istri, sekarang mah anak ke orang tua. Kan yang mewariskan pakir itu adalah orang tua dipanggil dengan namanya. Tapi kalau diawali dengan Aki Asep, ya boleh, tidak menjadi masalah. Yang tidak boleh teh langsung Asep, nah itu tidak boleh. Contoh Bapak Anu gitu Pak. Jadi kalau diawali dengan apa? Dengan kalimat yang memuliakan terlebih dahulu mah tidak menjadi masalah. Tidak boleh itu secara langsung seorang anak memanggil orang tua dengan namanya gitu. Nah itu. Ya, dek teu sangsara kumaha. Budak kan ngesangsaraku ilmu, Pak. Ya, anak ngesangsaraku ilmu sabab tidak tahu adab dan akhlak. Kakolot sorangan oge nyebut teh nama gitu. Nah itu. Jadi mewariskan fakir. Nidaul walidaini bi ismihima, memanggil kedua orang tua dengan namanya. Itu mewariskan fakir. Selanjutnya, wa ghuslul yadaini bitin. Ya, membasuh melumuri kedua tangan bitin dengan lumpur. Tidak boleh, Pak. Bukan tidak boleh, mewariskan fakir. Gitu. Wa tahawunu bis shalah. Ya, tahawun, lalai terhadap waktu sholat. Lalai terhadap sholat. Nah, itu juga mewariskan fakir. Itu numawi ya upami dongkap waktosna netepan kedah enggal-enggal ketek ing tahawun melalaikan sholat. Wa khiyatatus saub wa huwa ala badanihi. Selanjutnya yang mewariskan fakir itu adalah khiyatatus saub, menjahit pakaian sedangkan pakaian tersebut sambil dipakai. Nah, mewariskan fakir, Pak. Gitu. Masang kancing bari nangtung gitu pakai kieu gitu. Atanapi nya naon teh ya menjahit pakaian dalam keadaan pakaian tersebut dipakai. Gitu. Kadang-kadang upami ditapakuri Pak, efek dari itu sebenarnya mah lain matak sangsara, sendek teh sangsara kumaha. Coba atuh. Nah, nyusah-nyusah diri hirup. Naon Pak? Ngaputan baju bari nangtung can lamun kacolok. Kudu kete kacolok teh kudu meuli hand saplas deh. Jadi banyak akibat yang ditimbulkan. Makanya orang tua dahulu mah bukan hanya dalam urusan ibadah Pak, dalam perilaku sehari-hari juga ihtiyat. Jadi ihtiyat itu kehati-hatian, disebut nadina ibadah mah panginten waro Pak, dina amaliyah mah disebutna teh ihtiyat, kehati-hatian. Ternyata di sini ya dibuka oleh Syekh Imam Nawawi, mampu mewariskan kefakiran itu. Kemudian wa isra'ul khuruj minal masjid. Nah ini Pak, isra'ul khuruj minal masjid. Cepat-cepat keluar dari masjid. Mewariskan fakir. Ya sunnah-sunnah Rasul dulu lah. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. La ilaha illallah. Mangga terserah eta mah. Nu gaduh etangan masing-masing. Minimal setelah itu baru. Gitu. Jadi jangan likum-likum gajleng. Itu Pak ya.
Ya terkecuali ada hajat yang sifatnya perut gitu Pak ya. Udah ditahan-tahan kayak beki nyorolok kesang gitu Pak. Nah, itu. Ini mah tidak ada kepentingan, tidak apa-apa, belecet begitunya. Isra'u, cepat-cepat keluar dari masjid, itu mewariskan fakir. Kemudian selanjutnya, wat tabkir bidzihab ilal aswaq. Tabkir, rebun-rebun nyubuh tabkir teh. Itu Pak ya. Atanapi nya rebun-rebun nyubuh lah bidzihab untuk pergi ilal aswaki ke pasar. Janten kinten-kinten ka peryogian sanes pedagang mah teu kenging nyubuh-nyubuh teuing. Ka mana? Ka pasar teh gitu. Nya ari pedagang mah sudah beda lagi kontek Pak ya. Da kedah nyubuh balanya teh supados nya enjing-enjing nu meser perantos siap gitu. Tah, ini mah tidak ada di luar konteks itu ari ka pasar rebun-rebun subuh gitu Pak ya. Itu ari salat talan gitu nya. Tah itu at-tabkir bidzia bilal aswaq. Kemudian selanjutnya wal bat'u fir ruju'i minha. Ya, ngangke-engke uih ti pasar. Ya terkecuali anu damel di pasar mah benten lagi Pak ya. Ari angkat ka pasar enjing-enjing gitu ari uih di engke-engke ti pasar teh. Tah. Iya, tah eta bari teh aya nu digaleuna gitu Pak ya. Itu mewariskan fakir. Makanya kan Nabi mencontohkan kalau kita masuk pasar harus berdoa, ya Allah, aku berlindung dari kejahatan pasar dan aku memohon dari kebaikan pasar. Berlindung Pak kepada Allah dari kejahatan ya pasar. Karena ya banyak sekali Pak kejahatannya di pasar. Makanya kan khairul biqa, sebaik-baik tempat itu masajiduha, masjidnya. Wasyarrul biqa, dan sejelek-jeleknya tempat itu adalah aswaquha, pasarnya. Tapi kantenan sanes ulah ka pasar gitu. Tapi upami tos ka pasar ulah lami-lami teuing gitu. Wah, kan banyak gitu Pak. Banyak lah gitunya ininya Pak. Ya, madaratnya. Masjidnya di atas pasar. Iya, ngahaja sekarang dibangun seperti begitu Pak. Ya gitulah. Duka memang kenapa ya jadi dibangun disatukan seperti begitu. Jadi sugestina kan ya justru eta teh sanes masjid ka pasar, justru masa pasar ngiring ka masjid supados ari ka masjid teh kan seueur jalmi sahantena dia mendapatkan keuntungan yang sifatnya yaitu tekad masing-masing lah memberikan fasilitas gitu. Eta. Tapi bukan berarti tidak menjadi salah satu keabsahan ibadah ya. Meskipun di atas pasar itu dibangun masjid ya seperti di pasar baru kan. Seperti begitu. Tapi di satu pihak kabula kabale deui Pak ya. Ya kang urang oge kabula kabale nalika bade balanja dong kas waktos netepan mayunkeun heula teh. Kaluhur heula. Oh ya salat dulu bagus juga gitu. Selanjutnya watarku goslul awani, yang mewariskan fakir itu adalah ngangke-engke gitu ninggalkeun goslul awani. Janten gerohaneun teh ulah nepikeun ka pabalatak dugikeun ka wanci peuting. Berarti tah ieu ka garwa urang Pak. Janten minimal reup magrib teh gitu nya tapi sonten teh kedah tos bararesi, jangan sampai semalam menyisakan gitunya cucian gitu Pak. Nah itu seperti tukang bangunan Pak, kan dia punya alat-alat perkakas Pak ya. Itu cenah upami teu dibersihan teh enjing bakal rariged nya keur madongkap enjing itu ningali parabot senok pacul bersihaneun dahar ream damel teh. Tah eta teh ngawariskeun saksara, tapi ningali pacul tos bersih gitu karena sorenya akhir kerja dibersihkan sama halnya. Itu mewariskan fakir. Kemudian selanjutnya wasyira'u kasril khubzi min fiqra'is su'al. Ya, membeli pecahan roti dari seorang fakir yang meminta-minta. Itu mewariskan
pakir. Ya kalau ada orang pakir, orang sengsara apa, ulah teuing dituwur tawar ke rumah jualan sabnon teh roti bubuk, ya mangsa ditawar deh gitu. Dalam artian seharusnya orang pakir mah dia apa? Ya diberi, bukan harus dibeli gitu. Jualan kangkung 5.000 tilu ditawar Pak. Itunya sabaraha 2.000 hetilu ke rumah jualan teh kangkung gitu Pak ya. Anu sabeungkeutna ya 2.000 gitu ditawar lagi. Sayogianya tidak seperti begitu kalau menghadapi orang pakir. Kemudian itfa usiraj bin nafas. Pak niup damar, niup lilin, ya niup kompor, binafasku napas. Tidak boleh Pak. Itu mewariskan pakir. Kapungkur makan usum cempor Pak ya, usum damar ya mungkin sekarang mah usum instalasi gitu on off. Jantan upami niup seuneu teh teu kenging ditiup gitu kedah ku naon Pak. Ya nya ku panangan we supados pareumna teh sanes ku ditiup. Tah gitunya niup cempor. Niup cempor, niup damar mewariskan fakir. Wal kitabatu bil qalamil ma'qud. Yang mewariskan fakir itu adalah mencatat, menulis Pak dengan pulpen anu dicangcang yang diikat. Mewariskan fakir Pak. Ini pedit-pedit ting pulpen kuat ka dicangcang segala. Gitu. Tadi nama meh supados teu teh. Memang kan idenya bagus Pak. Biar ya telengit gitu, biar nanti nyari-nyari tidak. Tapi ternyata mewariskan apa? Mewariskan fakir, mencatat, menulis dengan pulpen yang terikat. Lemah. Wal imtisyatu bimustin maksurin. Selanjutnya yang mewariskan fakir itu adalah menyisir dengan sisir nu ompong, Pak. Nah, kade. Ya sakaya kan isi ompong ya. Gitu tah kade eta teh mewariskan apa? Fakir gitu. Nya gera gentos lah kudu engka gitu. Tah. Jadi masalah teh ku enakeunana gitu nya. Mewariskan fakir. Selanjutnya, watarkud du'a lil walidain. Yang mewariskan fakir adalah tidak berdoa, tidak mendoakan orang tua. Makanya apa? Awas, minimal dalam 5 waktu itu Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shagir, itu jangan tertinggal. Minimal sehari 1 waktu itu. Karena kenapa? Bagaimanapun juga mewariskan fakir jika anak tidak mendoakan orang tuanya. Nah, ya yang masih ada doakan Pak, yang sudah tiada pun juga doakan, kirimkan Al-Fatihah. Bersedekah dengan mengatasnamakan beliau. Nah, karena kenapa? Yang tidak mendoakan orang tua mewariskan fakir. Wa ta'ammumu qa'idan. Ta'ammum ini memakai apa Pak? Sorban. Qa'idan sambil apa? Sambil duduk. Gitu ya. Kemudian wat tasarwulu qaiman, memakai celana sambil berdiri. Itu mewariskan fakir. Namawi paminggang walancingan calik Pak. Tak kenging bari gitunya bari leuleumpangan hati ku dawat ke mewariskan fakir. Wal bukhlu, ya pedit, ya wa huwa man usail mimma yufadilu indah. Ya, wa takdir wa huwa at-tadyiq, sempit pin napakoh. Kade Pak, upami ka istri teh kedah bro-broan Pak. Gitu. Ulah koret. Tadi teh sempit pin napakoh, diecer. Nah, siapa Pak? Istri teh upami gaduh 100 juta gebrokeun we sadayana. Gitunya. Dalam nanti ada hadisnya khairul umuri ausatuha, sebaik-baik perkara itu adalah pertengahannya. Jika 100 juta digebrokeun sadayana, ya bilih CF-nya diaturlah sebaik-baik perkara itu. Karena kenapa? Prinsipnya begini kan Pak, kalau habis dia tidak akan minta kepada siapa-siapa. Pasti kepada saya sebagai suami. Sedangkan kalau henteu nyesakeun,
Nah, itu yang jadi masalah. Abdi deui nu bingung neanganana. Tinimbang uleng ya lebih baik di apa-apa. Ya intinya mah teh kenging koret-koret teuing lah gitu. Pinapaka. Ah, gitu ya. Ah. Oh, laki-laki, anak lah. Apa dia ke istrinya? Bagusnya apa nih? Gitu ya. Anak kita ini, gitu ya. Dia memberikan kepada siapa? Istrinya, baru istrinya memberikan kepada orang tuanya. Tapi kalau laki-laki selingkuh untuk memberikan kepada orang tua dari istrinya, enggak apa-apa, ada kahayang orang gitu Pak ya. Boleh, tidak menjadi masalah Pak. Karena kenapa? Bukan, masalahnya begini, memberi ke orang tuanya selingkuh dengan istrinya boleh. Artinya bukan berarti apa memberi keselingkuhan. Artinya berselingkuh dengan istri untuk memberi kepada orang tua. Kalau untuk laki-laki boleh, tidak boleh itu anak perempuan. Karena kenapa? Mengeluarkan harta harus seizin suaminya, itu saja. Makanya kalau punya anak laki-laki itu untuk ibunya. Sekali lagi, kalau punya anak perempuan itu untuk bapaknya sampai menikahkannya. Jadi orang malah mun boga anak wewe teu boga naon-naon, Pak. Ya kalau punya anak laki-laki untuk ibunya. Makanya boleh tadi seorang anak laki-laki salingkuh ti pamajikanana. Tapi dah moal pati-pati salingkuh. Upami istrina henteu ya henteu surti gitunya, henteu pelit, nu mawi kedah silang putra teh gitunya. Nya silang teh kumaha apa? Minantu ka urang gitunya, urang ka mitoha, kudu bageurna teh kitu. Jadi akan saling. Itu diantaranya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan begitu, ya tentu ia wajib menafkahi siapa? Istrinya. Tapi orang tua harus diutamakan. Gitu Pak bahasanya gimana? Dimuliakan bukan diutamakan. Jadi orang tua harus dimuliakan. Jangan sampai tadi Pak ya, istrinya terpenuhi, tercukupi sementara orang tuanya. Ya berarti kalau kita punya anak laki-laki, Pak, kita jangan sampai gitu anak kita ini menjadi anak durhaka kepada orang tuanya disebabkan oleh istrinya. Nah itu. Kalau istrinya kerja kemudian ia memberi kepada ibunya dari hasil kerjanya bukan dari pemberian suaminya, boleh karena dia dari hartanya sendiri, tidak menjadi masalah. Apanya? Ya bagaimanapun juga kan harus ada izin suami. Kalau tidak ada izin suami gimana Pak? Ya dosa. Bagaimanapun juga adalah perempuan itu adalah awan. Awan itu tertahan oleh suaminya. Surga dan nerakanya tergantung suaminya. Itu memang Pak ya. Itu at-tadyiq bin nafaqah. Wal israf ya berlebih-lebihan juga tidak boleh. Wa hum muzawwaju tawassut ya berlebihan israf. Nah itu Pak hal-hal yang mewariskan fakir. Wa qala khairul umuri ausatuha. Nah, ini di bawah kata Nabi, sebaik-baik perkara itu adalah ausatuha, pertengahannya. Al khuluqus sayyi'u, akhlak yang jelek itu yafsudul amal, mampu merusak amal. Kama yafsudul khallu al asala, sebagaimana cuka merusak madu. Jadi akhlak yang jelek itu merusak amal. Nah, jadi tadi Pak termasuk adab jeung akhlak. Nah, yang tadi itu adalah hal-hal yang mampu mewariskan fakir. Kalau bisa jauhi. Karena kenapa? Yafsudul amal, merusak amal. Itu. Sebagaimana cuka merusak madu. Nah, itu. Masih ada waktu Pak? Sedikit lagi kita selesaikanlah. Faidah,
Qala Sulaiman ibnu al-Jamal, qadruya anna ibna Malik, qadruya Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man aroda ayyana ma'ala firashihi pana ma'ala yaminihi. Nah ini Pak, barang siapa seseorang hendak tidur, maka berbaringlah dia, minggirlah dia ke arah kanannya. Nah, jadi kalau mau tidur itu jangan terlentang Pak, harus berbaring menyangigir gitu kabeh katuhu gitu. Summa qara'a qul huwallahu ahad. Kemudian baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mi'ata marrah, 100 kali Pak. 100 kali. Fa idza kana yaumal qiyamati yaqulu rabb. Barang siapa tadi yang tidur, dia berbaring ke sebelah kanan, kemudian membaca qul huwallahu ahad 100 kali. Gitu. Hari kiamat Allah akan berkata azza wa jalla, ya abdi, duhai hambaku, udkhul, masuklah, biyaminikal jannah, dari sebelah kananmu, masuklah ke surga dari sebelah kananmu. Nah itu Pak, fungsinya kenapa kita tidur harus berbaring ke sebelah kanan sambil membaca tadi qul huwallahu ahad mi'ata marrah 100 kali gitu. Nanti Allah akan firman, silahkan engkau masuk ke dalam surga dari sebelah kanan. Nah itu Pak, keutamanya. Ya yang itu juga ilmu kan Pak ya, diamalkan. Ini juga ilmu diamalkan. Cek Bapak, aduh 100 kali itu udah irasa rena. Gitu. Ya gitu aja. Berarti ya qala Tirmidzi hadza hadisul gharib, tentu tapi ini adalah hadis gharib, hadis sabit an Anas. Wa ruwiya Naufal ibn al-Asja'i anna rajulan qala lin nabi ausoni, telah mewasiatkan kepadaku, faqala, maka bersabda, iqra indama namika, bacalah tatkala engkau tidur, kuliah ayyuhal kafirun. Nah, yang tadi surat Al-Ikhlas, kemudian yang kedua adalah surat Al-Kafirun. Kenapa? Fa innahu bara'atun minasyirki. Sesungguhnya al-kafiran itu adalah membebaskan engkau dari kesyirikan, dari kemusyrikan. Nah, jadi ditambah apa? Dengan surat apa? Kuliah ayyuhal kafirun. Nah, di sini tidak dikatakan berapa kali di sini, Pak. Ya, 1 kali juga boleh. Akhrajahu Abu Bakar Al-Anbari wa ghairi, diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Anbari wa ghairi. Wa qala Ibnu Abbas, laisa fil Qur'an asyaddu ghaidan li iblis minha. Tidak ada satu ayat pun, satu surat pun di dalam Al-Qur'an yang paling berat bagi iblis untuk menekan dan menahan iblis minha, kecuali dari surat Al-Kafirun. Li anha tauhid, sesungguhnya surat Al-Kafirun adalah tauhid. Jadi kalau mau kokoh iman, perbanyak surat Al-Kafirun. Makanya kenapa pas sunnah di dalam salat fajar itu Rasulullah membaca pada rakaat pertama apa? Kuliah ayyuhal kafirun. Di dalam salat fajar Pak ya. Nah, gitu. Berarti salat fajar sebelum adzan subuh. Kalau qobliyah itu, kalau qobliyah subuh bagusnya yang dibaca apa Pak? 1 alam nasroh, yang kedua alam taro, jadi 2 alam. Barang siapa yang membaca 2 alam, maka dia tidak akan kena pakir untuk selama-lamanya. Jadi kan kalau ya 2 alam itu, yang pertama adalah alam nasroh, yang kedua alam taro. Itu ada keterangannya dalam kitab Fathul Mu'in Pak. Kalau pajar kuliah dengan kulhu, benten Pak ya pajar-pajar, qobliyah. Oh kan sebelum subuh juga itu pajar, ya silahkan, nggak apa-apa. Itu tidak menjadi masalah. Nah, cuma di dalam kitab Fathul Mu'in, barang siapa yang membaca sebelum subuh, yaitu qobliyah, 2 alam, 1 alam nasroh, kemudian alam taro, gitu Pak ya, la yaftaqiru abadah, tidak akan pakir untuk selamanya. Itu li'anna tauhid, karena sesungguhnya surat Al-Kafirun itu tauhid, wa bara'atu minasyirki, dan bebas dari kesyirikan. Makanya perbanyak surat Al-Kafirun. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi telah berkata pitibyan, yustahabbu ayyaqra indan naum ayat kursi. Itu Pak tambahan lagi, selain kuliah ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, tambah lagi Pak ayat kursi.
wa qul huwallahu ahad dan qul huwallahu ahad wal ma'udatain. Nih sebelum tidur, wal ma'udatain dan 2 surat ma'udatain, Al-Falaq dengan An-Nas. Wa akhiru suratil Baqarah dan 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Bapak hafalah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai akhir. Fa hadza mimma yuhtammu lahu wa yata'akkadul a'na. Dan ini adalah perkara yang harus tahu, yang harus diperhatikan dan penting untuk istiqomah dilakukannya. Sebelum apa? Tidur. Faqad sabata fihi hadisun sahihah, telah ditetapkan dalam berbagai macam hadis-hadis yang sahih. Wa yustahabbu ayyaqra idastaiqadha, dan disunahkan juga jika terbangun dari tidur, minan naum kullalailatin, setiap malam, akhiru Ali Imran, terakhir dari surat Al-Imran, min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardh, sampai akhir surat Al-Imran ayat 190 ila akhirnya, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili la ayatil li ulil albab, kalau tidak salah itu Pak. Al-Imran ayat 190. Nanti bisa dibuka Pak. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili la ayatil li ulil albab. Kalau enggak salah itu. Bisa apa? Dibuka ya. 190. Faqad sabata fi sahih anna Rasulullah sallam kana yaqra'u khatami al-Imran idastaiqadha. Juga sebagaimana telah ditetapkan dalam 2 hadis yang sahih, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, membaca khawatim akhir-akhir Al-Imran, surat Al-Imran idastaiqadha, jika dia bangun, yaitu dengan surat tadi Pak, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil lail la ayatil liulil albab. Itu Pak kaitannya dengan surat-surat ini, surat tatkala bangun tidur. Wa qala sahib itmamud daurah al-multaqatah, telah dikatakan di dalam pengarang kitab Itmam ad-Durrah al-Multaqatah, wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u suratul Ikhlas ma'al maudatain. Juga sebelum tidur itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Ikhlas ma'al maudatain, dengan 2 qul hu falaq bin nas. Wa yanfathu ala yadayhi. Dia meniupkan apa Pak? Ya, kedua tangannya, bihima ala jasadihi indan naum, terhadap apa seluruh jasadnya tatkala tidur. Idza kana waja'an muta'allaman. Juga beliau membacakannya jika sakit dan jika lapar. Jantan Pak, upami Bapak lapar, jadi bukan tidur saja. Upami Bapak lapar gitu ya. Ya di tengah jalan atau di mana, baca Pak. Surat apa? Al-Ikhlas, kemudian Maudatain. Insya Allah akan kenyang. Barang siapa yang sakit, biar reda penyakitnya, baca Al-Ikhlas dan Maudatain. Di sini dikatakan qala ba'dul ulama, juga sebagian ulama mengatakan min wadhibin ala qiraatiha nala kulla khairin. Kalau terus menerus membacanya 3 surat tadi adalah nala kulla khairin, maka dia akan mendapatkan setiap kebaikan. Wa amina, dan akan tentram, akan aman, min kulli syarrin, dari segala kejahatan, di dunia wal akhirah, dan akhirah. Wa man qara'aha, dan barang siapa yang membacanya, wa huwa ja'iun syubi'a, dia membacanya dalam keadaan lapar, maka Allah akan kenyangkan. Au atsyana ruya, jika dia haus, maka Allah akan hilangkan rasa hausnya. Ini keutamaan surat apa? Al-Ikhlas dan Al-Maudatain. Nah itu Pak. Alhamdulillah. Jadi amalan-amalannya adalah Al-Ikhlas, kemudian apa Pak? Al-Kafirun, kemudian ayat kursi, 3 terakhir surat Al-Baqarah, Qul hu falaq bin nas, terakhir ditiupkan. Wasani ini bab nisyannya Pak Haji, nanti sekalian saja. Jadi ini kan bab naumnya, biar nanti bab nisyannya gitu. Nah itu insya Allah Pak ya. Inilah bertambahnya
ilmu. Jadi dulu bab bismillah, bismillah pun juga punya keutamaan. Terus amalkan itu Pak, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagusnya Pak, sebelum kulhu bismillah dulu berapa kali? 21 dulu. Karena yang barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, maka dia tidak akan terkena gangguan. Baik gangguan dohir ataupun batin. Janten cekasarna memual kena santet Pak. Gitu, aminah dengan kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ditambah Pak, bismillah tetap amalkan, ini juga diamalkan. Bagaimana belum juga beres tertidur, rezeki we eta mah lah. Bagaimana awal mah nyangigir gitunya di tengah perjalanan mah bujeng-bujeng nyangigir kabeh kanan gitu. Ya sudahlah, itu mah bukan urusan kita, urusan sudah tidur. Nah itu Pak, insya Allah, alhamdulillah. Ya boleh. Minum sambil berdiri, mewariskan fakir bukan kafir mungkin. Ada ayah kafir, ayah fakir. Nah, kan la yasroba ahadukum ko iman. Ya bisa saja Pak itu mewariskan kafir, mewariskan fakir. Karena kata Nabi tidak boleh minum sambil berdiri. Ada lagi Pak, kade barudak santri mah la yasrobanna ahadukum bitutur cenah Pak. Tidak boleh minum sambil ditotor. Ya ditotornya sambil berdiri. Nah, itu kan mewariskan fakir. Itu lebih kepada adaban. Ada hadis yang mengatakan kalau berdiri boleh. Tidak boleh itu sambil berjalan gitu Pak ya. Ternyata kenapa Rasulullah minum sambil duduk? Di sini itu ada springer. Gitu Pak, di sini ada springer sebagai penyaring. Jika minum sambil berdiri, ternyata akan langsung masuk ke kantong kemih. Nantinya ginjal karena tidak tersaring. Karena springernya itu terbuka. Jadi akan banyak menimbulkan penyakit. Kalau minum sambil duduk, maka katup springer ini tertutup sehingga air yang masuk ke kantong kemih itu tersaring. Jadi sebetulnya pola hidup sehat. Jadi temual sababara abad Kanjeng Rasul mengucapkan eta dalil upami teu nyanak manfaat. Numawi upami ditilih kana kesehatan lebih baik minum itu sambil duduk. Itu Pak ya. Nah, itu diantaranya. Ada tambahan lagi Pak Haji boleh? Cekap. Alhamdulillah subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli ala wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.